mataku, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, amin, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, haleluya, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari, mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, terima kasih Bapa, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran serta keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa,
membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung, mulia, dan kudus. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, Bapa. Menjadi kerinduan kami Bapa, biar hidup kami di dunia sekali ini, kami mau hidup menurut kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin hidupku Bapa. Ku mau selalu taat, setia akan firman-Mu. Pakai hidup ini Tuhan untuk tujuan kemuliaan-Mu. Tidak pernah bosan, kami selalu minta tiap hari, setiap saat. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, seringkali kami lalai, seringkali kami berdosa kepada Tuhan. Ampuni Bapa, sucikan hidupku sebentar membaca firman-Mu. Engkau sumber kebenaran, hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba manusia berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita selamat berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam tanggal 22 Januari tahun 2022. Amin, puji Tuhan. Angka sama, angka 22 Januari tahun 2022. Bukan secara kebetulan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Yang penting kita, kalau kita jumlah 22 tahun 2022 itu angka 10. 10 bicara 10 hukum Taurat, bicara firman Tuhan. Bukan secara kebetulan. Dan hari ini atas izin Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya sentralnya kita Tuhan Yesus. Karena sumber kebenaran datang dari Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita senantiasa merindu hati kita dipimpin oleh firman Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bimbing hidupku. Tuntun hidupku Bapa. Beritahukan jalan-jalan-Mu sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Bahwa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Itu menjadi kerinduan dari kehidupan kita Bapak. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita mau bawa apa? Dunia itu akan lenyap. Gak laku perkara dunia di surga. Beda saudara. Dunia diciptakan Tuhan. Surga ciptaan Tuhan. Tapi surga tetap tata Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tempatnya tata Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dunia sudah hancur. Dunia seperti contoh saudara. Ya, dunia ini penuh dengan nastapa. Iblis dicampakkan ke bumi. Ya, dan kesalahan dari manusia juga berdosa. Banyak dosa. Dari sejak Adam dan Hawa. Hawa ikutin suara iblis. Tidak ikuti firman Tuhan. Rusak semuanya. Makanya diusir sama Tuhan dari Taman Eden ke bumi. Dan di bumi juga rusak sampai sekarang. Pantesan jangan nyalakan Tuhan kalau pandemi COVID-19 saat ini. Begitu macam persoalan. Banyak bencana. Banyak duka cita tangisan di dunia ini. Manusia mau perang antara satu negara dengan yang lain mau perang. Bisa terjadi kan. Suasana Rusia, ya, China dengan Amerika saat ini tegang dengan Eropa. Segala macam. Ini pasti akan terjadi.
ya kancuran dunia pasti akan terjadi. Tapi bagi kita, mari kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Sekarang ini boleh bilang kita investasi rohani, spiritual investment. Firman Tuhan saya sampaikan, saya juga investasi rohani bersama Bapak Ibu. Mari kita jangan sampai hanya investasi rumah, investasi dunia. Boleh, silakan. Tapi jangan melupakan yang satu ini yang kekal, yaitu perkara-perkara surgawi. Ini yang kita cari. Yang tidak kelihatan yaitu janji Tuhan surga. Itu yang kita cari. Tidak seorang pun manusia bisa beli surga, saudara. Jangan beli surga. Beli bumi saja, nggak ada seorang pun manusia. Sekaya-kayanya orang terkaya di dunia ini. Siapa, saudara? Bisa beli dunia ini? Tidak mampu, saudara. Ya, beli suatu negara aja tidak bisa mampu, apalagi beli bumi. Ya, oleh karena itu mari selagi ada kesempatan kita mau mencari Tuhan, karena kerinduan kita suatu hari kelak kita punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-7. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan, kita masih sehat, saya sehat bersama Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi COVID Omikron ini. Kita berdoa supaya Tuhan jaga lindung Indonesia, Tuhan jaga lindung kita semua, dijauhkan dari segala bencana apapun. Sandaran kita hanya Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber pelindungan, sumber damai sejahtera, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita hidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menjadikan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikan betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukan oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakannya aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingatkan ketaatan kamu semua, bagaimana kamu nyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Ayat 16 terakhir. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah peduli sama kita, kita dipelihara sama Tuhan, mari
Kita berikan waktu buat Tuhan, Bapak Ibu. Marilah kita cinta sama Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Rajin pagi, malam rajin. Apa sih ruginya? Kenapa Bapak Ibu Saudara semua malas baca Alkitab? Mohon maaf kalau yang sudah baca rajin saya acungin jempol 2 kali. Tapi yang belum, mari saya motivasi saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, selagi kita sehat. Mohon maaf kalau Bapak Ibu masih bisa membaca dengan kacamata. Saya sudah menggunakan kacamata juga. Mari baca, rajin baca Alkitab. Tidak mengerti, boleh WhatsApp tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Tanya kepada saya, tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Tanya kepada anak Tuhan yang paham akan firman Tuhan. Tanya, bebas. Yang penting nomor 1 tanya sama Tuhan Yesus. Saya tanya sama Tuhan. Dia sumbernya segala kebenaran. Karena dia adalah firman Tuhan. Yang penting supaya kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Enjoy, kita ikut Yesus. Sukacita. Ya, karena ikut Yesus itu sungguh-sungguh menyenangkan sekali. Sangat sukacita. Karena apa? Ada nanti janji Tuhan yang sempurna. Yaitu hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Asal kita mau taat. Apa bukti taat? Mari kita baca. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Takut akan Allah berarti taat, ya. T-A-A-T itu bahasa Arab, ya. Dari asal usul kata bahasa Arab itu T-A-T berarti takut akan Allah. Takut akan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Allah itu harus takuti. Orang yang takut akan Tuhan berarti taat, melakukan perintah-perintah Tuhan. Yaitu dikatakan di sini Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, juga kepada kita semua yang baca hari ini. Yaitu mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani, perbuatan-perbuatan jasmani. Mohon maaf, pencurian itu kan jasmani itu. Tapi kalau perzinahan, ya pikiran itu rohani, ya. Jadi rohani jasmani kita harus suci. Tidak boleh kita berbohong. Nah itu berbohong itu jasmani rohani. Karena bohong itu berarti dari hati. Punya rencana bohong. Ya nipu. Nah itu mohon maaf itu. Berarti tapi kalau misalnya nempeleng mukul orang. Ya itu berarti sama juga itu sebetulnya rohani jasmani itu. Karena punya hati kesel sama orang. Mukul toh. Nah makanya kena tindakan pidana mukul-mukul sama orang. Maki-maki orang. Itu oleh karena balik. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita hidup benar. Suci di hadapan Allah. Karena apa? Sasaran kita surga, Bapak Ibu. Tolong renungkan. Suatu hari kelak dunia ini akan lenyap. Termasuk diri kita. Kita belum tahu kapan dipanggil Tuhan. Kalau usia 70 sampai 80 tahun, saya sekarang memasuki jalan 66 tahun. Kalau 70 tahun 4 tahun lagi. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya tidak mau mengalami kematian, tapi diangkat Tuhan rapture kalau Tuhan berkenan. Karena saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Kudus. Mari hati kita jaga, hati kita supaya jaga kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya apa yang tertulis dalam firman Tuhan, jangan kita langgar. Kita selalu biasa mau jadikan diri kita, persembahkan hidup kita untuk berkenan sama Tuhan. Seperti ayat 10. Ayat 10 dikatakan demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Duka cita dari Allah. Kalau saudara misalnya ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya, setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi dicaci maki atau kena sengsara aniaya, misalnya terjadi nanti masa-masa antikris, tapi minta sama Tuhan. Kalau masa-masa antikris ya, kalau bisa minta sama Tuhan, kita rapture, diangkat sama Tuhan hidup-hidup. Tapi kalau Tuhan izinkan masih kita mengalami seperti itu, ya nanti kena kalah. Tapi roh Tuhan akan angkat kita. Roh kita diangkat sama Tuhan. Tapi duka cita yang dari dua dunia membawa kematian. Seperti contoh apa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu ikut Tuhan, tapi duka cita dia menurut nafsu. Dia mengkhianati Tuhan. Dia susahnya dia bunuh diri. Itu Yudas Iskariot. Banyak contoh-contoh duka cita dunia. Siapa lagi? Kain bunuh Habel. Itu salah sendiri. Kenapa dia iri hati kepada Habel sehingga Habel dibunuh? Sehingga dia susah kan? Termasuk Raja Saul. Banyak contoh-contoh termasuk dalam kehidupan kita. Jangan main-main dengan dosa. Kalau main-main dengan dosa, banyak persoalan akibat dosa, maut. Akibat dari saudara berkompromi dengan daging, dengan iblis seseorang, maka akibatnya ada dosa. Akibatnya ada masalah.
ada pergumulan yang tidak dijawab sama Tuhan karena dosamu, seperti dalam Yesaya pasal 59 ayat 9. Coba nih, ini duka cita yang membawa kepada maut kan, jangan pernah salahkan Tuhan karena dosa memisahkan. Coba nih, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, saya mau baca demikian sebagai ayat terakhir. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang membuat cobaan ini, yang membuat kita berat. Duka cita membawa kematian, duka cita membawa hidup kita sengsara karena ada dosa. Tapi kalau kita duka cita dari Allah, seperti kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti contoh duka cita dari Tuhan, apa? Kehendak Tuhan. Seperti Stefanus. Ya, kalau kita baca di sini lihat ya, Stefanus waktu mau dirajam, dibunuh di Kisah Rasul pasal 7 ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia naik ke surga. Ini menanggung duka cita dari Tuhan atas kehendak Allah, menerima duka cita, dianiaya, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti contoh Rasul Paulus juga, termasuk diri kita semua. Kalau kita menurut kehendak Allah, biarpun persoalan yang kita hadapi, tapi ada penyertaan Tuhan. Karena di balik semua duka cita, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 8:18, penderitaan saat ini tidak sebanding kemuliaan, karena nanti kelak kita akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau pandang Tuhan Yesus. Mata kita tertuju hanya kepada Dia, karena Dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita, mata kita tertuju hanya pada Yesus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya. Ku membesarkan, amin, haleluya, kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar makin hari mau dekat dengan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, sandaran sentral kita Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.